Ringkul maksudnya ke depan bantu Yang kedua pusing, yang ketiga mual, yang keempat menggigil, dan yang kelima sakit perut. Nah, semua gejala-gejala malaria yang tadi dituliskan itu sudah betul. Jadi kalian semua sudah paham ya gejala-gejala malaria itu apa saja. Nah, terutama juga mungkin ada yang kalau malaria itu mual-mual kan, yang mual-mual, muntah dan nyeri-nyeri otot, ya nggak sih sakit-sakit gitu kan badannya. Nah, ya betul. Jadi semua sudah paham tentang gejala malaria. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 2, penyebab malaria. Gak mungkin kan ada gejala malaria kalau nggak ada penyebabnya. Kali ini penyebab malaria yang akan bawakan itu adalah kakak sendiri. Dan kakak di sini memiliki gambar. Kakak bukan 5 orang lagi selain yang tadi.
Ayo sekalinya. Teman-temannya kalian itu susunya nyamuk, baru Novi yang sehat, nyamuk menggigit Novi yang sehat, terus Novinya jadi sakit. Terus habis itu nyamuk menggigit nyamuk yang habis menggigit Novi yang sakit itu menggigit Doni, makanya Doni sakit. Oke, itu menurut teman-teman ya. Jawabannya kakak cuma sangat terima kasih kan adik-adik sudah berpartisipasi dan sudah berusaha. Tapi kakak koreksi sedikit ya. Karena kenapa bisa ada nyamuk dua di sini? Di sini itu pertama Doni itu sudah sakit malaria. Kan Doni sudah sakit malaria. Jadi Doni sakit malaria, nyamuk ini menggigit Doni. Nyamuk ini menggigit Doni. Oke, dia menggigit Doni, lalu terbang ke Novi yang sedang sehat dong. Novinya sehat nih di sini nih. Tapi gara-gara nyamuk yang sudah menggigit Doni yang sakit malaria, dia gigit ke Novi, makanya Novi itu jadi sakit apa? Malaria. Ya, begitu guys. Jadi nyamuk ini dia habis isap orang yang sakit malaria, terus dia isap dia mengisap darah orang yang sehat, orang yang sehat itu akan sakit malaria. Jadi itu cara penularan malaria. Nah, itu cara penularan malaria ya guys. Ini kan mengenai pencegahan malaria nih, kakak mau, ini kan ada gambar. Ini kakak minta coba jelaskan mana susun gambar yang ampuh untuk mencegah malaria. Disusun. Di sini kalian pilih yang mana yang ampuh, tidak ampuh dan mudah dilakukan, sehingga mudah dilakukan dan sudah dilakukan. Kalian pilih mana? Di atas itu tidak ampuh, di bawah apa? Sudah apa? Di atas ampuh, di bawah tidak ampuh. Kalian pilih. Ya, bagi gua sudah tadi ya. Kalian lihat tadi. Menggunakan IRS ini namanya IRS atau penyemprotan gizi. Kalau ini ampuh tapi bisa dilakukan. Kalau ini dia mudah dilakukan tapi tidak ampuh. Kalau yang ini tuh dia mudah dilakukan tapi dia tidak ampuh juga. Kalau ini juga dia mudah dilakukan tapi tidak ampuh. Sama ini penyemprot menggunakan baygon. Ini tidak ampuh. Oke, sudah? Sudah. Jadi yang betul itu menggunakan lampu. Oke, baik. Kakak bisa ini nggak tambahin penjelasannya? Ini juga sebenarnya ampuh sih sayang, suka denganmu. Ya, Oke, Bang. ampuh. Jadi kakak jelaskan ya. Di sini gambarnya IRS. Kalian tahu nggak sih IRS itu apa? Penyemprotan dinding rumah. Dinding rumah kalian sering didatangi sama orang malaria center atau puskesmas nggak yang semprot-semprot dinding itu? Yang tidak pernah siapa? Kalian tinggal di mana? Tinggal di mana? Belum pernah. Soalnya penyemprotan ini itu
Justin. Selesai jawaban itu kelima. Pemetaan jentik nyamuk. Kenapa kita perlu pemetaan jentik nyamuk? Karena jentik nyamuk itu salah satu dari jentik nyamuk gigi kamu kan? Karena jentik nyamuk itu salah satu dari telur nyamuk. Ya, kalau ada jentik nyamuk otomatis nyamuknya ada tuh. Itu untuk mencari jentik. Kalian tahu nggak sih tempat jentik nyamuk di mana? Ini di mana? Nanti keluar, kita keluar. Kamu ke bawah bikin jatuh atau? Saya mau cari ikan. Ada Aduh, wih, sabar loh kamu. tidak ada ya karena baru selesai hujan tau jadi terus airnya. Coba kamu cari tempat Jalan. lain. Amin, jangan genangan air. Cepat. Jam ini, jam cepat. Ini. Ada apa sih? Ini banyak ya. Baru karena hujan. Ini kayak air mengalir kan? Kayaknya nggak ada ya karena baru selesai hujan ya. Kalau nggak hujan juga cari ikan. Ini kalau hujan kan ya baru ada ini apa? Hari-hari. Tiap hari. Tapi kan habis hujan kok jadi hujan. Jalan ke laki. Ini mulu ada ikan itu. Kepala timauan. Kalian tahu nggak sih kan kepala timau ini bisa mengambil nafas loh. Ada kalau jadi nafas. Yang kamu dari ikan. Beda kan tuh tangkapan tuh. Jangan airnya kotor. Wow. Berarti airnya di dalam pot ada. Terus ada air. Dek, lompat. Banyak nggak ada jadi di sini. Saya di dalam ini. Ini banyak nyamuk. Yang keenam nih prioritas penggunaan lampu. Siapa? Ayo kakak yang materi keenam masih lagi. Aduh kakak ganteng lagi. Oke, ini kita akan menjelaskan sedikit tentang prioritas penggunaan lampu. Ini saya punya gambar ada 2 lampu. Ada 2 lampu. Saya jelaskan pakai bahasa. Nah, di sini saya cerita sedikit ya. Ini ada satu rumah. Satu rumah ini hiduplah ada satu keluarga. Di situ ada kakek nenek, ada suami istri, sama dia punya anak. Dia punya anak itu ada pertama laki-laki, yang pertama, yang kedua ada perempuan, balita, dan yang ketiga anak bungsu, bayi. Terus dia punya istri itu ada sementara hamil. Ini gambar oma apa? Ini oma. Ini dia suami. Dia suami ini ada sementara sakit malaria. Saya butuh 2 orang. 2 orang ayo. Nah, Ini dong, enggak dong. Ini doang yang dulu. 2 orang yang itu tadi.
semua ini siapa yang berhak hidup di dalam kelambu? Nah nanti saya dalam kelambu 2 untuk Satu kali itu kelambunya cuma cukup untuk 2 orang. Jadi yang kelambu itu siapa? Siapa yang berhak masuk? lihat tuh itu kakak tuh. saja masuk. Bego sekali. Kau pintar sedikit kau kawan. Terus dalam penyakit nanti dia mati. Dia bisa hampir pulang kepada bapak yang di atas. Berarti kaki neneknya juga ikut tidur gitu. Jangan nanti dia tambah sakit, bodoh. Kau pintar sedikit. Oke, sudah. Yang sisa 3 orang ini gimana nih? Tidur dua. Tidur di? Di luar, pakai selimut. Oke, kalau gitu adik jelaskan, adik kan sudah susun nih sama-sama. Ya. Coba dijelaskan kenapa harus ini yang tidur di dalam kelambu. Ya kan? Gini, Ya. cek dulu. Ya karena kan ini kan dibilangnya prioritas ya. Prioritas kan udah kan yang diutamakan gitu kan. Ya. Terus kenapa kalian pilih itu harus diutamakan gitu tidur dalam kelambu? Yang ibu hamil dengan anak-anaknya waktu tidur di dalam karena mamanya lagi mengandung. Supaya kalau keluar tuh lagi siap. Dan ini untuk pertemuan yang dengan siap. Supaya tidak ada balet. Tidak terkena penyakit. Tidak lagi penyakit. Sedangkan yang lagi sakit kan, Dia harus bisa pergi dipisahkan. berobatin kan, dia tidur di sini biar sembuh. Yang 3 orang ini setiap Di luar. Oke. Dia tidur dalam biar dia sendiri toh. Biar dia tidak melihat penyakit. Daripada 3 orang yang masih melihat di luar. Oke. Biar dia tidak terkena penyakit. Ini sejawab ya dari Suruh duduk dulu dong kakak. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Silakan duduk. Oke, kakak jelaskan. nah dari kedua punya hasil ini sudah benar ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wanita. Ini yang prioritas itu bapak yang ada sakit sama ibu dengan ibu anak-anak. Kenapa? Dia tadi jelaskan kenapa kalau ibu dengan dia anak-anak itu karena dia lagi hamil, jadi dia tidak boleh terkena sakit malaria. Nah kalau untuk dia punya bapak, kenapa di dalam kelambu? Karena supaya nyamuk yang tadi itu dia tidak gigit pasien yang sakit ini, baru dia gigit lagi yang sehat ini. Kayak tadi penularan malaria melalui Gigitan nyamuk. Nah, jadi semua sudah mengerti toh? Nah, kakak tambahkan kenapa ibu hamil dan anak bayi ini penting tidur di dalam kelambu biar nggak tertular malaria. Karena yang pertama ibu hamil. Ibu hamil ini kan dia sedang mengandung kan? Kan kasihan kalau ibu hamil ini malaria nanti yang terkena tuh anak gitu. Terus yang kedua ini anak balita dan anak bayi. Kenapa anak balita dan bayi itu harus tidur dalam kelambu juga sama ibunya? Karena mereka ini masih rentan, imunitasnya masih lemah, jadi gampang terserang penyakit. Jadi mereka harus dilindungi. Jadi mereka harus tidur di dalam kelambu. Nah, orang sakit ini sudah tahu kenapa orang sakit dikasih di dalam kelambu? Biar tidak digigit nyamuk. Biar Tidak digigit nyamuk. betul sekali. Apa? Jadi kalau di rumah kalian ada yang kayak ibu hamil atau apa, usahakan kalian tidur pakai kelambu. Kalian sudah tahu nih gejala malaria apa, penyebab malaria apa, penularan malaria itu bagaimana, pencegahan malaria itu apa, prioritas penggunaan kelambu itu siapa saja yang diprioritaskan. Dan yang ketujuh adalah pengobatan Malaria. Pengobatan malaria. Di sini itu ada yang mudah dilakukan, susah dilakukan, ampuh dan tidak ampuh. Ampuh. Di sini kayaknya apa yang ketujuh? Materi ketujuh.
Yang pernah sakit malaria dan belum mau ke sini. Saya. Ini ada sampingnya yang belum ya? Tadi ya. Ayo sini cepat. Ayo, betul. Terus siapa lagi? Jadi setelah obatnya malaria apa dong? Obat biru. Apa tuh? Obat biru. Obat biru biasanya orang bilang apa tuh? Namanya? Paracetamol. Oke, kan kalau malaria dong, kalian harus minum jenis obat itu ya? Warna biru dan warna coklat. Warna biru apa sih namanya obatnya? Ya, kalau obat biru itu biasanya disebut DHP. Oh ya, DHP itu Kan? ya. Kalau yang coklat, coklat apa nih? Paracetamol. Weh, kamu coklat tuh yang video itu. Yang coklat, obat apa? Kalian tahu? Yang coklat itu dibilang obat prima. Ya di Jerman lagi. Yang coklat itu obat prima queen. Lagi di Jerman lagi. Oke, di sini coba punya gambar. Yang pertama seperti yang saya bilang itu masyarakat sering minum jus daun pepaya, katanya itu bisa mengobati malaria. Oke, jus daun pepaya. Terus yang kedua ini gambar DHP sama prima queen obat malaria. Terus cara pengobatan malaria itu yang ketiga beli di apotik. Yang keempat pergi ke dukun, pergi ke dukun. Yang kelima pergi ke puskesmas, ya kan? Yang keenam itu minum paracetamol. Sih minum paracetamol kalau sakit malaria. Oke, Pak. Terus yang ketujuh temui kader. Kalian tahu nggak sih kader-kader? Kalian tuh punya kader malaria gitu di kompleks. Kalian nggak pernah dengar kader malaria? Oke. Kalau kalian nggak pernah dengar. Jadi kalau di sini ada dua sih Mas Susu. Yang menurut kalian pengobatan malaria itu sudah dilakukan, terus dia ampuh, atau sudah dilakukan tapi dia tetap ampuh atau tidak ampuh? Coba menurut kalian, silakan. Yang mana muda, yang mana ampuh? Baru ampuh. Siapa ampuh kan tidak ampuh? Kader apa? Dukunnya. Iya tahu ini kader dukunnya berarti. Kader apa? Oke. Kamu jangan diri ya. Teman-teman kalian itu bilangnya ke puskesmas itu mudah dilakukan dan ampuh, dan minum obat DHP dan prima queen memang obatnya malaria itu mudah dilakukan dan ampuh. Itu sudah betul ya? Betul. Tapi kalau ke puskesmas ini ke semuanya orang mudah ke puskesmas. Kalian tahu nggak sih biasa kalau orang sudah sakit malaria terus dia sudah loyo, mual-mual nggak bisa jalan, ya kan? Terus habis itu rumahnya jauh ke puskesmas. Yang tadi salah lagi mudah dilakukan dan susah dilakukan juga. Ini bisa dua-duanya, tapi tetap ampuh. Tetap ampuh. Karena kalau udah ke puskesmas, dia pergi periksa positif malaria, maka dia akan mendapatkan obat malaria. Oke, ini jadi betul ya jawabannya. Tapi kalau untuk paracetamol, apakah paracetamol adalah pengobatan dari malaria? Tidak. Tidak termasuk. Kalau ada paracetamol ngapain ada obat malaria? Ya nggak sih? Iya. Gitu. Jadi paracetamol ini mungkin orang-orang pada saat demam dia bisa meminumnya, tapi dia belum mengetahui dirinya itu malaria. Oke lah. Tapi kalau dia sudah tahu dirinya malaria terus dia minum paracetamol, itu malarianya nggak bakalan Tidak. nggak bakalan dino, nggak bakalan sembuh. Ya betul. Jadi paracetamol ini adalah mudah dilakukan tetapi tidak ampuh. Oke, itu paracetamol. Dan untuk pepaya nih, menurut kalian ini mudah dilakukan atau tidak mudah dilakukan? Mudah tidak. Tapi dia ampuh atau tidak ampuh? Tidak. Oke, jadi kalau kalian tahu tetangga kalian ada yang bilang kalau sakit malaria terus minumnya jus daun pepaya, bilang itu nggak ampuh, ibu, bapak, karena itu bukan obat Malaria. Bukan obat biru.
Yang jawab ampuh angkat tangan. Yang jawab ampuh beli di apotik. Angkat tangan. Jangan dulu pikirnya susah atau mudah. Pikirnya dulu kalau beli di apotik atau tidak. Oke, jadi beli di apotik itu ampuh karena kan biasa kalau habis periksa malaria beli obatnya di Apotek. Tapi di beli di apotik ini susah di. Kenapa susah dilakukan coba? Bayar dulu. Yang pertama mungkin aksesnya ya, sarana-prasarananya nggak ada atau susah. Terus yang kedua itu kalau beli di apotek ini obat malaria mahal, nggak semua orang mampu ya kan? Kalau di puskesmas kan gratis, cuma tunggunya yang lama. Iya, tunggunya yang lama. Jadi beli di apotek ini termasuk di susah dilakukan tapi mampu. Oke, lanjut ke kader. Kalian nggak tahu kader ya? Kalian pernah dengar kader? Kader ini adalah salah satu dari kompleks apa kalian punya kompleks ya. Nah, salah satu dari warga kompleks kalian itu dipercaya menjadi kader malaria. Jadi penanggung jawab malaria sama orang itu. Jadi biasa kalau ada masyarakat sakit, coba pergi ke kader malaria gitu. Jadi temui kader termasuk di ampuh atau tidak ampuh? Ampuh. Mudah dilakukan atau susah? Mudah. Mudah. Tapi katanya kalian nggak tahu kader itu siapa. Nggak tahu kan? Jadi dia susah dilakukan atau mudah? Susah. Bagaimana kalian mau mudah lakukan kalau kalian nggak kenal kadernya kalian siapa? Kayak bisa. Bisa nih. Tapi kalian tahu kan kadernya kalian? Tahu. Kalian tidak tahu? Oke, terakhir pergi ke dukun. Dukun ini ampuh kan tidak? Tidak. Tapi dia susah dilakukan atau mudah dilakukan? Susah. Jadi dia masuk di susah dilakukan dan tidak ampuh. Oke, terus sekali kalian pintar. Lanjut. Ayo guys. Ini mudah. Ini obatnya. Jarang selamat pagi. Jadi ada kakak punya dua gambar yang berbeda. Kasih lihat kakak. Adik-adik bisa lihat gambar yang satu. Apa itu kakak gambar yang satunya itu apa dia? Ada orang yang sakit malaria Dan? dan ruangan yang tidak mendukung, ruangan yang kotor. Nah, ruangan yang kotor nih. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua, orang yang sehat, terus lingkungan yang sehat, Yang bersih, sehat. yang bersih. Terus? Terus kakak mau tanya, ada gambar dan dua yang berbeda ini, adik-adik yang pilih yang mana? Gambar pertama atau gambar kedua? Yang ini. Oke. Lanjut. Kalau gitu mewakili ya, mewakili. Di sini kan ada rencana-rencana aksi siswa siswi ini. Kalian sudah mau pilih yang sehat dan lingkungan yang bersih, ya kan? Coba kakak pilih 3 orang maju deh ke depan sini. Rencana kalian apa nih, kalian tulis nih. Menurut kalian rencana apa yang kalian buat untuk, karena kalian kan udah pilih nih, kalian lebih pilih hidup sehat dan lingkungan bersih. Jadi apa nih yang kalian mau lakukan rencananya nih, biar kalian bisa hidup sehat, terbebas dari malaria dan lingkungan kalian tetap bersih. Coba 3 orang maju deh.
Nah, biar lingkungannya tidak kotor. Oke, terima kasih. Selamat duduk nih. Oke, kegiatan yang pertama teman kalian bilang itu jangan membuang sampah sembarangan biar lingkungannya kalian tidak. Kelasnya kalian udah buang sampah pada tempat itu. Di situ aja. Yang kedua membersihkan gelas. Kenapa nih membersihkan gelas? Karena alasannya makanya kalian ini membersihkan gelas. Karena gelas kamu pasti kan tidak. Oke, betul sekali. Selamat dulu. Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir nih, katanya kegiatannya membersihkan genangan air. Kenapa kamu perlu membersihkan genangan air? Supaya tidak ada, lebih tepatnya supaya tidak ada tempat kehidupan nyamuk ya. Soalnya nyamuk ini bertelur di genangan air. Oke, semuanya setuju. Terima kasih waktunya. Oke, jadi teman-teman kalian ini sudah bekerja. Kakak harap yang telah menuliskan ini kalian mengkoordinator teman-teman kalian. Siap. Nah, pertama ini yang genangan air nih. Sekolah kalian kalau ada genangan airnya kalian harus apa? Guras. Bahaya genangan air, otomatis kan genangan air itu sedikit ya. Terus dia di tempat-tempat yang kayak tempat hujan gitu kan, kalian alirkan gitu airnya biar dari tempatin